Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pekan ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian dari hadis-hadis pilihan mengenai akhlak dan adab dari kitab Al-Adabul Mufrad. Mungkin kalian bertanya-tanya, Kak Vicky, kok kita nggak lanjutin kisah para Nabi Ulul Azmi? Kan kemarin kita udah selesai Nabi Nuh, kan sekarang harusnya Nabi Ibrahim. Jadi adik-adik rahimakumullah, untuk kajian Ulul Azmi, insya Allah nanti kita akan mulai kembali setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Karena kalau kajian eh, terkisah para Nabi dan Ulul Azmi, Kak Vicky harus belajar dulu. Belajar dulu ya, biar apa? Biar materi yang Kak Vicky sampaikan untuk kalian semua itu berdasarkan ilmu yang benar. Ya, harus belajar dulu, harus menulis dulu, menyiapkan materinya. Dan alhamdulillah sebelum bulan Ramadan nanti ada daurah ya. Daurahnya untuk ibu-ibu ya, dan juga untuk adik-adik ada untuk daurah khusus Tarhib Ramadan. Jadi untuk materi kajian kita yang membahas kisah para Nabi Ulul Azmi, kita liburkan dulu, baru nanti setelah Syawal, setelah Lebaran kita mulai kembali, insya Allah. Adik-adik yang Rafiq sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengangkat judul yakni jangan durhaka kepada orang tua. Ya, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-12 dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Maka beliau mengucapkan pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Kemudian Rasulullah mengulangi kembali. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Nah, setelah 3 kali Rasulullah bertanya atau memberikan pertanyaan kepada para sahabat, maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, tadinya Rasulullah itu sambil tiduran adik-adik. Ya, sambil senderan, sambil tiduran. Lalu beliau bangun dan beliau sambil duduk, beliau mengucapkan serta ucapan atau sumpah palsu, kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Beliau terus mengulang-ulanginya hingga Abu Bakrah berkata di dalam hatinya, sekiranya beliau diam. Ya. Kalau tadi pertanyaannya Rasulullah ulang 3 kali, kalau perkataan Rasulullah tentang ucapan palsu, sumpah palsu, kebohongan, tuduhan tanpa bukti atau fitnah, itu beliau ulang-ulang terus. Ya. Nah, begitu. Sampai beliau diam sendiri. Kita ambil pelajaran adik-adik dari hadis ini. Yang pertama, dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Ya. Dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat nasuha. Bertaubat nasuha itu seperti apa sih Kak Vicky? Taubat nasuha itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, kita menyesali dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak mau mengulanginya kembali. Ya, tidak mau mengulanginya kembali. Ya, jadi kita tuh ketika bertaubat, kita tuh menyesal, ya, terus kita nggak mau mengulanginya kembali. Ya, dan kita itu ketika memohon ampun kepada Allah dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Nah, itulah
di antara syarat taubat nasuha. Kalau kita sudah taubat seperti itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak apapun atau sebesar apapun. Sedangkan dosa kecil, ya, bisa diampuni atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal kebaikan. Ya, Rasulullah pernah bersabda, ikutilah amalan-amalan buruk, yaitu dosa-dosa kecil, dengan amal-amal soleh yang banyak. Misalkan, kalian habis ngatain teman, habis membuli teman. Nah, itu kan kita udah minta maaf sama teman kita, terus kita tutup keburukan tersebut atau dosa tersebut dengan misalkan kita bersedekah, kita memperbanyak sholat, kita banyak-banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah, maka dosa-dosa itu akan Allah tutupi. Kemudian yang kedua, adik-adik yang kafir sayangi karena Allah, dosa durhaka kepada kedua orang tua dan berkata dusta atau bersaksi palsu, dosanya sama-sama besar dengan dosa syirik. Tuh adik-adik, ya. Tetapi walaupun dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa durhaka dan dosa bersaksi palsu atau fitnah itu hampir sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan dalam berkata dusta, bersaksi palsu, menuduh orang tanpa bukti. Ini nggak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, cara bertaubat dari dosa durhaka kepada orang tua adalah dengan meminta maaf. Kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, lalu kita taubat sama Allah, minta ampun sama Allah. Ya, seperti itu. Ini tapi kalau orang tuanya masih ada. Terus Kak Vicky, kalau misalkan orang tua kita sudah nggak ada, tapi kita itu nggak pernah minta maaf sama orang tua kita, itu gimana? Maka kita banyak-banyak beramal soleh yang diniatkan untuk kedua orang tua kita. Nah, makanya adik-adik rahimakumullah, penting sekali kita ini jadi anak yang berbakti. Jangan sampai lisan kita, ucapan kita menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Perbuatan kita nggak boleh sampai menyakiti ayah dan ibu kita. Ya, kalau misalkan ayah kita atau ibu kita melakukan kesalahan, maka kita nggak boleh tuh negurnya dengan cara marah-marah, dengan cara membuat sakit hati mereka. Harus dengan lemah lembut, ya. Begitu. Kenapa? Karena kedua orang tua kita itu adalah pintu surga kita di dunia yang harus kita jaga. Hadisnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat, cara bertaubat dari persaksian palsu. Adik-adik misalkan gini nih, persaksian palsu itu kalian lagi jualan, ya. Misalkan jualan apa ya? Jualan alat-alat tulis misalkan. Jualan pensil. Nah, kalian jualan pensil, pensilnya biasa aja. Harganya ketika beli cuma 2 ribuan. Tapi kalian nyuruh teman-teman kalian atau kalian bayar teman-teman kalian, traktir teman-teman kalian, ya, terus kalian ngomong sama teman kalian itu, nanti kalau kamu beli barang aku, beli pensil aku, bilang ya sama orang-orang kalau pensilnya bagus, terus harganya tuh mahal, barangnya impor dari luar negeri, padahal barangnya biasa aja. Nah, seperti itu adik-adik kayak persaksian palsu. Ya, begitu. Itu tidak boleh. Di dalam Islam itu tidak boleh. Dah, gimana nih cara taubatnya? Taubatnya adalah dengan meminta maaf kepada orang yang sudah dituduh atau misalkan ada orang yang tadi beli
Kita minta maaf sama orang tersebut. Kita jelaskan kalau pensil itu adalah pensil biasa. Kayak begitu. Terus apalagi? Mengakui kesalahan kepada orang-orang yang termakan tuduhan. Ya, dan taubat nasuha. Misalkan kita nuduh teman kita, dia itu sebenarnya anaknya baik, soleh, soleha, rajin sholat, ya suka berbagi. Tapi karena kita ini iri dengki sama teman kita, teman apa orang tersebut ya, kita bilang sama teman-teman kita tuh, kita bilang sama mereka, jangan temenan sama dia. Dia itu orangnya jahat, dia itu anaknya jahat, dia itu suka bohong, dia itu nggak sholat. Ih, ini namanya tuduhan palsu. Tidak boleh, ya. Nah, ada nggak Kak Vicky orang-orang seperti ini? Ada. Ya, bahkan dulu Kak Vicky waktu masih ngajar di SD IT itu suka dapati anak-anak yang begitu. Jadi dia itu nggak mau temennya diambil sama orang lain, dia jelek-jelekin, dia tuduh orang itu dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Ya, ini tidak bagus adik-adik ya. Kalau mau berteman, berteman saja. Ya, dan orang lain itu punya hak untuk punya teman selain dari kita. Ya, taib. Nah, jadi gitu ya adik-adik. Tadi dosa besar yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis dari Abu Bakrah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, lalu durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah bersaksi palsu atau menuduh orang dengan tuduhan palsu. Ya, itu harus dihindari. Kemudian kita masuk hadis yang ke-13. Dari Warrad, juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini adik-adik adalah seorang sahabat. Ya. Ia berkata, Muawiyah pernah menulis surat kepada Al-Mughirah yang isinya, kirimkanlah surat kepadaku yang isinya tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Warrod yang meriwayatkan hadis ini berkata, maka aku melakukannya untukku dan kutulis ucapannya yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang banyak bertanya dan membuang-buang harta serta desas-desus menyatakan ini dan itu. Maksudnya desas-desus menyatakan ini dan itu adalah kabar-kabar hoax adik-adik. Ya, kabar-kabar hoax, kabar-kabar bohong, gosip, ya, atau ribah, berita-berita tentang ribah. Ya, tadi apa? Rasulullah melarang apa? Melarang kita banyak bertanya. Lalu melarang kita ini membuang-buang harta, ya, dan kita suka bergosip. Kita suka dengan berita hoax, ya, menyebarkan berita hoax. Nah, kita ambil pelajaran dari hadis ini adik-adik ya. Yang pertama, haramnya menghambur-hamburkan harta. Adik-adik ada yang bisa kasih contoh nggak? Menghambur-hamburkan harta itu seperti apa? Ibu-ibu Apa? suka shopping. Kenapa? Ibu-ibu suka shopping. Ibu-ibu suka shopping, kata Zaki. Raisa apa tadi? Lupa tadi. Lupa tadi. Siapa lagi yang mau jawab? Nigela. Iya Nigela mau apa Nigela? Menghambur-hamburkan harta apa? Mubazir. Mubazir. Banyak membelikan barang yang tidak bermanfaat. Banyak beli barang yang nggak manfaat. Terus siapa lagi? Danar. Danar. Apa Danar? Contoh menghambur-hamburkan harta apa Danar? Mikrofonnya mati Danar. Nah, nggak mau jawab kayaknya. Nadira. Apa Nadira? Apa Danar? Banyak jajan mainan. Banyak jajan mainan.
Ada lagi siapa yang belum dipanggil? Hah? Siapa yang mau kasih contoh yang belum dipanggil siapa? Sudah? Apa Saya Raisa? mau tadi mau bilang Hah? itu beli-beli yang haram. Membeli yang haram. Bagus sekali. Masya Allah. Adik-adik pinter-pinter ya. Nah, jadi di antara menghambur-hamburkan harta itu adalah berlebihan dalam membeli sesuatu. Contohnya, terlalu banyak beli hal-hal yang mubah dan nggak dibutuhkan. Misalkan gini adik-adik, tadi kayak terlalu banyak mainan, ya, udah punya mobil-mobilan yang kayak gini, punya mobil-mobilan yang kayak gitu, yang modelnya kayak gini, yang modelnya kayak gitu. Terlalu banyak ya adik-adik ya, begitu. Ini tidak bagus. Atau punya mainan masak-masakan. Yang kemarin dibelikan sama Umi masih ada, ini minta beli baru lagi. Ya, kecuali barang-barang yang kemarin itu sudah nggak dipakai, sudah disedekahkan ke orang, maka boleh kita beli lagi. Kayak gitu. Atau membeli barang-barang yang haram, contoh seperti apa? Beli rokok. Banyak kan tuh yang pada ngerokok adik-adik, itu mereka menghambur-hamburkan harta. Apalagi beli vape, yang kayak rokok itu adik-adik yang kayak apa? Bentuknya tuh yang apa? Yang pakai kotak-kotak itu ya. Kayak gitu yang Kak Vicky suka lihat tuh apa anak-anak muda tuh suka begitu. Itu diantara bentuk menghambur-hamburkan harta, ya. Itu tidak boleh, ya. Berarti Kak Vicky kita nggak boleh belanja. Boleh adik-adik, belanja itu boleh. Yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Baik. Pelajaran yang kedua, adik-adik rahimakumullah. Oh iya, sekarang coba angkat tangannya diturunkan lagi, ya. Nanti biar teman-teman yang mau jawab bisa jawab lagi. Nah, yang kedua adik-adik pelajarannya tidak boleh banyak bertanya dalam agama dengan tujuan cuma ingin tahu, bukan untuk diamalkan. Ini tercela adik-adik. Sama Rasulullah dilarang, nggak boleh. Banyak nanya, tapi bukan untuk diamalkan. Dulu Kak Vicky pernah punya pengalaman waktu ngajar di masjid ya. Kak Vicky ada kajian di masjid. Ada bapak-bapak. Baru Kak Vicky datang di masjid sudah di stop adik-adik. Harusnya kan udah mulai kajiannya ya. Udah di stop. Emang bapak-bapak ini sepertinya adabnya kurang. Udah di stop, Kak Vicky harusnya udah mau ngisi kajian, sama dia di stop. Dia banyak bertanya sekali, banyak sekali bertanya. Ya, terus Kak Vicky stop. Caranya adalah, Bapak maaf tanya seperti ini untuk sekedar tahu apa untuk diamalkan? Ya enggak Ustadz, saya cuma pengen tahu aja. Kalau ngamalin mah belum tahu dah bisa apa enggak. Nah, ini enggak boleh. Ya, jadi kita nih kalau bertanya tentang agama, apa yang sedang kita butuhkan, ya, apa yang ingin ketahui dan kita itu ingin kita amalkan atau ingin kita hindari. Contoh misalkan, aku mau nanya sama Kak Vicky, aku kan suka main apa namanya? Main gambaran tuh yang tepok-tepok itu tuh, yang main tepok-tepok itu kan. Aku punya gambaran 100. Terus gambarannya kan ditumpuk tuh. Nanti kalau ditepok, yang jatuh itu buat aku. Nanti teman aku gantian tepok lagi, ntar yang jatuh berapa buat dia. Nanti teman aku datang lagi tepok lagi gambarannya, nanti jatuh berapa, ntar gambarannya buat dia. Itu hukumnya gimana ya? Kayaknya itu nggak boleh deh, kayak judi. Aku mau nanya sama Kak Vicky. Nah, dia tujuan bertanya itu untuk menghindari dari perbuatan yang haram. Itu boleh. Tapi kalau cuma nanya, cuma pengen tahu doang, itu terlarang. Ya adik-adik. Apalagi nanyanya banyak banget. Ya Allah, sampai ustadznya pusing. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, sahabat dulu dilarang sama Rasulullah adik-adik. Ya, nggak boleh banyak nanya. Ya, begitu. Lalu yang ketiga,
tidak boleh bertanya mengenai sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sesuatu yang tidak ada faedahnya. Contohnya apa? Ya, Kak Vicky dulu pernah ditanya sama adik-adik. Kak Vicky, itu kan kata Kak Vicky iblis itu punya anak keturunan ya. Berarti iblis itu punya istri ya. Istrinya namanya siapa? Ditanya siapa nama istrinya iblis. Ya Allah, adik-adik itu tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Contoh lagi misalkan, Kak Vicky, nanti di surga kan katanya banyak pohon. Itu pohon apa aja ya namanya? Nah, itu nggak ada manfaatnya adik-adik. Nggak ada faedahnya. Ya, begitu. Para ulama itu kalau ditanya pada masalah yang tidak ada faedahnya seperti ini, pertanyaan yang nggak manfaat, mereka nggak mau jawab. Misalkan ditulis dipakai kertas, dibaca, nggak manfaat, kertasnya ditaruh. Dia baca lagi, pertanyaannya nggak bermanfaat, ditaruh lagi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalian kalau bertanya tentang agama, bertanyalah yang penting dan niatnya untuk diamalkan. Dan diniatkan, misalkan kalau takut terjatuh kepada dosa, kalian amalkan untuk apa namanya tidak terjatuh kepada dosa tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, larangan menyebarkan segala sesuatu yang kita dengar atau yang kita terima tanpa mencari tahu kabar itu benar atau tidak. Kabar hoax adik-adik. Ya, banyak sekali sekarang di sosial media orang-orang bikin video pakai AI. Bener nggak adik-adik? Banyak tuh yang bikin pakai AI. Ya, ada kucing berantem sama macan, macannya kalah, macannya pada benjol-benjol. Kan nggak mungkin masa kucing berantem sama macan, macannya yang kalah. Itu dia sudah membuat kabar yang bohong. Kabar bohong itu tidak boleh. Nah, adik-adik yang sudah punya handphone, apalagi yang sudah punya sosial media, jangan kalian gampang-gampang nge-share sesuatu sebelum kalian tahu itu benar atau tidak. Terus Kak Vicky, kita kalau punya handphone, kalau punya sosial media, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk berdakwah. Misalkan kalian ada poster dakwah gitu adik-adik ya, di-share. Dari ustadz siapa, di-share videonya ustadz siapa, di-share. Atau misalkan ada kakanda siapa, punya kajian online, kalian share seperti itu. Jangan kalian share berita-berita yang tidak bermanfaat, berita-berita bohong, apalagi nggak boleh, ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian, judul yang berikutnya, Allah melaknat orang yang menghina orang tua orang lain. Nah, ini banyak sekali nih adik-adik, terutama anak-anak SD, SMP, SMA, atau bahkan anak-anak yang kuliah. Judulnya apa? Allah melaknat orang yang menghina orang tua orang lain. Kenapa memangnya Kak Vicky? Karena dengan sebab dia menghina orang tua orang lain, orang tersebut akan menghina kembali orang tua kita. Ya. Nah, gitu adik-adik. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-16. Dari Abu Tufail, ia berkata, suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Maksudnya nasihat yang khusus adik-adik ya. Nasihat yang khusus, wasiat yang dikhususkan ya. Maka Ali pun menjawab, Rasulullah tidak pernah mengkhususkan untuk kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengeluarkan selembar kertas yang bertuliskan,
Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melindungi atau membantu orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tuh adik-adik, Allah melaknat siapa tadi? Orang yang menyembelih, berkurban untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang suka ngambil tanah orang, ngambil batas tanah orang, ngambil rumah orang, ya, ngambil harta orang, nggak boleh. Terus siapa lagi? Allah melaknat yang orang itu melaknat orang tua, ya, orang tuanya sendiri atau orang tua lain. Dan Allah melaknat orang yang membantu atau orang yang melindungi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tuh, ya orang-orangnya. Kita harus hindari. Kita ambil pelajaran hadisnya adik-adik. Yang pertama, pentingnya mencatat ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kalau kalian belajar menghadiri majelis ta'lim, baik online maupun offline, biasakan pelajaran-pelajarannya dicatat. Ya, karena kata Rasulullah, ikatlah ilmu dengan ditulis. Ya, itu penting. Lalu yang kedua, laknat Allah itu artinya dijauhkan dari kasih sayangnya, dijauhkan dari ampunannya, dijauhkan dari pertolongannya, serta mendapatkan murkanya, yaitu marahnya Allah di dunia dan di akhirat. Tuh adik-adik, berarti kalau kita dilaknat sama Allah, wah ini seram sekali adik-adik. Ya, seram sekali. Jangan sampai kita didapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, siapakah makhluk yang pertama kali dilaknat sama Allah? Ada yang tahu nggak adik-adik? Iblis. Betul, iblis laknatullah. Dialah makhluk pertama kali yang mendapat laknat dari Allah. Ya, jangan sampai kita jadi temannya siapa? Temannya iblis. Na'udzubillah. Lalu yang ketiga, orang yang menyembelih binatang untuk persembahan atau sesajen kepada selain Allah adalah perbuatan syirik dan mendatangkan laknat Allah. Adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah, kalian mungkin suka dengar ada bencana alam, ya, ada longsor, ada banjir, tiba-tiba banjir, tiba-tiba ada angin puting beliung lah, atau musibah apapun itu. Nah, sebelum kita melihat kondisi alam, ya, tapi kita lihat dulu apa kebiasaan masyarakat di situ. Ada nggak masyarakat yang melestarikan kesyirikan? Ya, ada nggak orang-orang yang mengingatkan masyarakat itu dari kesyirikan? Kalau ada, nah berarti bisa jadi Allah kasih musibah karena apa? Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut dan nggak ada yang ngingetin. Ya, biasanya kalau misalkan ada perbuatan kesyirikan, terus ada ustadz, ada kiai yang mengingatkan masyarakat jangan melakukan seperti itu adalah perbuatan syirik. Nah, biasanya musibahnya Allah tahan. Kenapa? Karena masih ada orang-orang soleh di situ adik-adik. Ya, tapi kadang walaupun ada orang soleh, Allah pun turunkan musibah. Ya, jadi kalian harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kalian melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan itu mendatangkan murkanya Allah. Ya. Kak Vicky, sesajen tuh kayak apa sih bentuknya? Nah, kalian nanti bisa minta tolong sama ayah sama ibu ya. Cari di Google gambarnya sesajen kayak apa.
ya. Misalkan kalau yang dekat di pantai rumahnya adik-adik atau dekat pertanian, sawah, itu biasanya ada namanya sedekah bumi sama sedekah laut. Nah, itu sesajen. Itu tidak boleh kita lakukan. Ya, adik-adik ya. Walaupun katanya itu budaya, tapi tetap tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita kerjakan. Kemudian yang keempat, mencuri batas tanah dosanya sangat besar. Dia diancam oleh Allah akan dikalungkan tanah yang dia curi di lehernya hingga 7 lapis bumi di akhirat nanti. Kak Vicky, batas tanah tuh kayak apa sih? Nih adik-adik, kalian kan di rumah ada rumah nih sekarang ya. Ada temboknya, ada pagarnya, ya. Lalu tiba-tiba ada orang, ya, merobohkan rumah kalian, pagarnya dirobohkan, temboknya dirobohkan, terus dibangun lagi di dalam rumah kalian beberapa meter gitu, tembok baru. Terus orang itu bilang, ini tanah saya. Nah, itulah orang-orang yang mengambil batas tanah. Ya. Makanya adik-adik kalau misalkan kalian ke komplek yang baru dibangun, biasanya tuh ada kayak tanda-tanda tanah, batas tanah. Nah, itulah batas tanah ya adik-adik ya. Kita nggak boleh ngambil batas tanah yang bukan kita miliki. Kenapa? Karena Allah akan melaknat. Dan nanti di akhirat, itu tanah 7 lapis dikalungin di leher kita. Wah, besar sekali adik-adik. Ya, bukan besar saja, tapi malu. Malu sekali dilihat oleh orang-orang banyak di padang mahsyar, ya. Ternyata di dunia kita pernah ngambil tanah orang, naudzubillah. Kemudian yang kelima, melaknat orang tua sendiri, yaitu dengan cara melaknat orang tua orang lain. Contohnya seperti menghina orang tua orang lain. Misalkan kita tahu ada teman kita, ayahnya kepalanya botak. Kita katain, wah kamu tuh ayahnya kepalanya botak. Nggak boleh. Nanti teman kita akan balas menghina ayah kita. Dia tahu ayah kita misalkan giginya ompong. Ya kan? Dasar kamu tuh ayahnya giginya ompong. Kayak gitu. Itu namanya melaknat orang tua sendiri. Nggak boleh adik-adik. Atau contoh yang kedua, main panggilan nama orang tua. Nah, ini banyak sekali. Murid-murid Kak Vicky yang di TPA suka ngadu. Ustadz, aku tadi di sekolah nama Umi aku dipanggil-panggil. Terus aku harus gimana ya? Nah, kan sedih tuh adik-adik. Sedangkan teman kita itu tahu kalau misalkan kita dikata-katain orang tuanya, kita balas orang tuanya dia, itu kan dosa. Ya, begitu. Terus aku harus gimana? Aku sedih. Aku nggak suka digituin. Nah, maka Kak Vicky nasehatin, kasih tahu hadis ini yang sedang kita pelajari sekarang. Ya, terus lapor sama guru. Ya, ya begitu. Dan ini ada adik, ini banyak sekali di sekolah-sekolah nih. Nggak boleh suka manggil-manggil nama teman orang tua lain, orang tua teman kita namanya disebut nggak boleh. Ya, itu akhlak yang buruk dan diancam mendapat laknat dari Allah. Kemudian yang terakhir, tidak boleh melindungi atau menolong orang-orang yang jelas berbuat kezaliman, jelas-jelas berbuat kejahatan, jelas-jelas melakukan kerusakan di muka bumi. Kak Vicky contohnya melakukan kerusakan di muka bumi itu kayak menggunduli hutannya. Ya, bisa contoh seperti itu adik-adik. Membuat tambang ilegal. Atau misalkan hutan yang dilindungi oleh negara, kita buat jadi perkebunan tertentu. Padahal itu dilarang sama negara. Tapi karena kita ini sifatnya buruk, suka berbuat kezaliman, kita langgar itu. Na'udzubillah. Nah, ini orang-orang seperti ini adik-adik, dia mendapatkan laknat dari Allah, dan orang yang melindunginya,
juga mendapatkan laknat dari Allah. Nggak boleh, ya adik-adik. Kalau ada orang yang sudah berbuat kejahatan, kita serahkan sama para penegak hukum. Nggak boleh kita lindungi, ya. Begitu, ya. Jadi kita ini harus berani dalam apa? Membela kebenaran, ya. Nggak boleh kita ini kalah sama orang-orang yang jahat, ya. Baik. Adik-adik rahimakumullah, sekarang sudah 19.29, waktu Isya sekarang 19.31. Tinggal beberapa menit lagi, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya adik-adik sampai hadis yang ke-16. Insya Allah pekan depan kita lanjut kepada bab yang baru. Ini seseorang mendapati orang tuanya di usia tua tetapi tidak masuk surga. Ada yang mau bertanya? Zaki mau nanya? Ya, Mau nanya apa Zaki? ya saya mau nanya. Kan sesajen itu ada yang makanan. Nah, habis itu kalau misalnya kita makan sesajennya gimana? Makan sesajen itu para ulama berselisih pendapat ya Zaki. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, tetapi kalau misalkan makanan tersebut dari kue-kue gitu ya, bukan dari daging-daging. Tapi kalau kafiki ya, lebih cenderung kalau kalian mendapati sesajen itu ya misalkan tapi lihat-lihat dulu ya. Takutnya nanti kalian diomelin sama orangnya ya. Bisa dikasih makan buat hewan. Ya, misalkan ada kucing, kalian punya kucing, ajak kucingnya ke situ. Oh Yen, itu makan tuh ada paha ayam. Gitu ya, tapi seperti itu ya, Zaki. Jadi kalau Kak Vicky lebih cenderung lebih baik dihindari makan sesajen. Ya, kenapa? Bisa jadi pertama makanannya itu dibuat nggak enak, ya. Begitu namanya juga buat jin, ya kan? Asal-asalan bikinnya. Terus apalagi kalau misalkan daging-dagingan, bisa jadi dia menyembelih bukan atas nama Allah. Bisa jadi dengan atas nama jin. Iya, na'udzubillah. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Nadira mau tanya apa? Iya, Afwan. Kalau Iya. kucingnya yang makan, kucingnya dosa nggak? Nadira lucu banget sih kamu. Kalau yang makannya kucing, kucingnya dosa nggak? Enggak sayang ya. Kucingnya nggak dosa. Kucing dosa apa dia? Nggak ngerti apa-apa dia. Nanti kucing itu dibangkitkan terus dijadikan tanah lagi sama Allah. Ya, nggak dosa insya Allah. Ya, kecuali kalau Nadira yang makan, emang mau. Nanti sakit perut ya, nggak boleh ya. Baik, berikutnya siapa lagi yang mau tanya? Ada lagi nggak? Tidak ada lagi adik-adik ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kalian taufik ya untuk dijadikan anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang mengerjakan sholat, anak-anak yang senantiasa mentauhidkan Allah, rajin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah jadikan kalian anak-anak yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.